Langit malam kita penuh dengan bintang yang berkelap-kelip. Setiap bintang itu adalah matahari, sama seperti matahari kita. Banyak dari bintang-bintang ini memiliki planet yang mengorbitnya. Kita menyebut planet-planet ini sebagai eksoplanet. Alam semesta sangat luas, sulit membayangkan seberapa besarnya. Galaksi kita, Bima Sakti, hanyalah salah satu dari miliaran galaksi di luar sana. Ukuran alam semesta yang sangat besar, membuat kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi secara statistik sangat mungkin. Kemungkinan ada miliaran bintang dan planet di galaksi kita saja. Dengan begitu banyak kemungkinan, sulit dipercaya bahwa kita adalah satu-satunya makhluk hidup yang cerdas di alam semesta. Memikirkan kehidupan alien itu menarik sekaligus sedikit menakutkan. Bagaimana rasanya bertemu makhluk dari dunia lain? Apakah mereka akan ramah atau bermusuhan? Ini adalah pertanyaan yang hanya bisa kita perkirakan untuk saat ini. Tapi satu hal yang pasti, pencarian kehidupan di luar bumi adalah salah satu upaya ilmiah terpenting di zaman kita. Jika kita menemukan bukti kehidupan alien, itu akan mengubah pemahaman kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Selama berabad-abad, kita hanya bisa memandang bintang-bintang dan bertanya-tanya apakah ada planet lain seperti planet kita di luar sana. Sekarang, berkat kemajuan teknologi yang luar biasa, kita telah menemukan ribuan eksoplanet. NASA, Badan Antariksa Amerika, telah berada di garis depan penemuan ini. Mereka telah membangun teleskop canggih yang dapat mendeteksi dunia yang jauh ini. Teleskop ini bekerja dengan mengamati sedikit peredupan cahaya bintang ketika sebuah planet lewat di depannya. Dengan menganalisis peredupan ini, para ilmuwan dapat mempelajari tentang ukuran dan orbit planet tersebut. Hingga saat ini, NASA telah mengkonfirmasi keberadaan lebih dari 5.000 eksoplanet. Ini baru permulaannya. Para ilmuwan percaya bahwa kemungkinan ada miliaran eksoplanet di galaksi kita saja. Beberapa dari planet ini memiliki ukuran dan komposisi yang mirip dengan bumi. Ini berarti mereka berpotensi mendukung kehidupan. Penemuan begitu banyak eksoplanet telah merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta. Ini telah menunjukkan kepada kita bahwa tata surya kita tidak unik dan bahwa ada banyak tempat lain di luar sana yang berpotensi menyimpan kehidupan. Di antara ribuan eksoplanet yang ditemukan, beberapa menonjol sebagai kandidat kehidupan yang sangat menarik. Planet-planet ini terletak di tempat yang disebut para ilmuwan sebagai zona layak huni bintang mereka. Artinya, mereka mengorbit bintang mereka pada jarak yang memungkinkan air cair ada di permukaannya. Proxima b adalah eksoplanet terdekat dengan tata surya kita, mengorbit bintang Proxima Centauri. Ukurannya sedikit lebih besar dari bumi, dan terletak di dalam zona layak huni Proxima Centauri. Kepler 22b, yang ditemukan oleh teleskop luar angkasa Kepler, adalah kandidat lain yang menjanjikan. Ukurannya sekitar 2 kali ukuran bumi, dan mengorbit bintang yang mirip dengan matahari kita. Terakhir, TRAPPIST-1e adalah salah satu dari 7 planet yang mengorbit bintang Katai ultra dingin TRAPPIST-1. Planet ini sangat menarik karena ukuran dan masanya sangat mirip dengan bumi, dan terletak di dalam zona layak huni bintangnya. Meskipun kita belum tahu apakah ada planet-planet ini yang benar-benar menyimpan kehidupan, lokasi dan karakteristiknya menjadikan mereka target utama untuk studi lebih lanjut. Para ilmuwan sangat ingin mempelajari lebih lanjut tentang atmosfer mereka dan potensi untuk mendukung kehidupan seperti yang kita kenal. Kehidupan, seperti yang kita tahu, sangat tangguh. Di bumi, kita menemukan kehidupan yang berkembang di lingkungan yang paling ekstrem. Dari panasnya ventilasi vulkanik hingga tekanan dasar laut yang menghancurkan, kehidupan telah menemukan cara untuk beradaptasi dan bertahan hidup. Ambil contoh, tardigrade, makhluk mikroskopis yang dapat bertahan hidup di ruang hampa udara, menahan suhu ekstrem, dan hidup tanpa air selama beberapa dekade. Atau pertimbangkan bakteri extremophile yang tumbuh subur di mata air panas Taman Nasional Yellowstone, di mana suhu dapat mencapai lebih dari 200 derajat Fahrenheit. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kehidupan tidak terbatas pada kondisi nyaman yang sering kita anggap remeh. Jika kehidupan dapat ada di lingkungan ekstrem seperti itu di bumi, tidak sulit membayangkan bahwa ia dapat beradaptasi dengan kondisi di planet lain, meskipun kondisi tersebut tampaknya berspesies.
membayangkan yang tak terbayangkan, seperti apa rupa kehidupan alien. Ketika kita memikirkan kehidupan alien, pikiran kita sering membayangkan gambar-gambar dari fiksi ilmiah, manusia hijau kecil, monster bermata serangga, atau makhluk tentakel dari laut dalam. Tetapi kenyataannya, kehidupan alien bisa jadi jauh lebih aneh dan lebih menakjubkan daripada apapun yang dapat kita bayangkan. Bagaimana jika, di planet dengan gravitasi tinggi dan atmosfer yang padat, evolusi mendukung makhluk yang sangat kuat dan padat, mungkin menyerupai serangga raksasa berlapis baja? Atau di dunia air, bisakah kita menemukan kehidupan cerdas dalam bentuk makhluk laut raksasa bercahaya yang berkomunikasi melalui pola cahaya yang rumit? Di planet dengan sedikit sinar matahari, tumbuhan mungkin mengembangkan kemampuan untuk bergerak, mengikuti secercah cahaya redup di permukaan. Ini hanyalah beberapa contoh dari kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya bagi kehidupan untuk terbentuk di alam semesta. Bagian 6. Tantangan lingkungan ekstrem. Meskipun pemikiran tentang kehidupan alien itu menarik, kita juga harus mempertimbangkan tantangan untuk bertahan hidup di planet lain. Lingkungan di planet-planet ini kemungkinan besar sangat berbeda dari bumi. Mereka mungkin memiliki atmosfer, suhu, dan gravitasi yang berbeda. Misalnya, Mars, planet yang kemungkinan besar akan kita kolonisasi pertama kali, memiliki atmosfer yang sangat tipis dan jauh lebih dingin daripada bumi. Planet ini juga menerima lebih sedikit sinar matahari. Kondisi ini akan membuat manusia sangat sulit bertahan hidup tanpa peralatan dan habitat khusus. Terlepas dari tantangan ini, para ilmuwan dan insinyur bekerja keras untuk mengembangkan teknologi yang memungkinkan kita hidup di planet lain. Mereka sedang mengembangkan pakaian antariksa yang dapat melindungi kita dari radiasi berbahaya, dan habitat yang dapat menyediakan udara, air, dan spesies yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Bagian 7. Tujuan Mars. Langkah pertama, manusia menuju kehidupan antar planet. Dari semua planet di tata surya kita, Mars telah paling memikat imajinasi kita sebagai rumah kedua potensial bagi umat manusia. Meskipun menghadirkan tantangan yang signifikan, planet ini juga menyimpan harapan terbesar untuk tempat tinggal jangka panjang. Baik NASA maupun perusahaan swasta seperti SpaceX telah mengarahkan pandangan mereka ke Mars, dengan rencana ambisius untuk mengirim manusia ke sana dalam beberapa dekade mendatang. Pendekatan NASA berfokus pada kehadiran bertahap dan berkelanjutan, dengan misi robot membuka jalan bagi penjelajah manusia. Mereka sedang mengembangkan teknologi seperti Rocket Space Launch System, atau SLS, dan pesawat ruang angkasa Orion untuk mengangkut astronot dan persediaan ke Mars. SpaceX, di sisi lain, membayangkan upaya kolonisasi yang lebih cepat, dengan rencana untuk membangun kota mandiri di Mars dalam hidup kita. Pesawat ruang angkasa Starship mereka, yang dirancang untuk dapat digunakan kembali dan kapasitas kargo yang besar, adalah komponen kunci dari visi ini. Upaya ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam upaya kita untuk menjadi spesies antar planet. Bagian 8. Pencarian sinyal. Apakah kita sendiri? Saat kita terus menjelajahi kosmos dan mencari tanda-tanda kehidupan, kita juga mendengarkan sinyal dari peradaban cerdas. Search for Extraterrestrial Intelligence, atau SETI, adalah upaya global untuk mendeteksi sinyal radio atau bukti lain dari aktivitas teknologi dari sistem bintang yang jauh. Teleskop radio raksasa di seluruh dunia memindai langit, berharap untuk menangkap tanda yang menunjukkan bahwa kita tidak sendirian. Meskipun kita belum menemukan bukti yang pasti, pencarian itu sendiri merupakan bukti rasa ingin tahu kita dan keinginan kita untuk terhubung dengan makhluk cerdas lainnya di alam semesta. Penemuan bahkan pesan sederhana dari peradaban lain akan menjadi peristiwa yang mendalam, selamanya mengubah pemahaman kita tentang tempat kita di kosmos. Bagian 9. Semesta Keajaiban. Pencarian kehidupan di luar bumi adalah perjalanan eksplorasi, penemuan, dan keajaiban. Ini memaksa kita untuk menghadapi pertanyaan mendasar tentang tempat kita di alam semesta dan sifat kehidupan itu sendiri. Apakah kita sendirian di kosmos yang luas ini, atau adakah makhluk lain di luar sana, memandang bintang yang sama, mengajukan pertanyaan yang sama? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini mungkin masih jauh, tetapi pengejaran pengetahuan dan pemahaman adalah perjalanan yang layak untuk ditempuh. Saat kita terus menjelajahi alam semesta dan mengungkap misterinya,
kita mungkin menemukan bahwa penemuan yang paling mendalam bukanlah apa yang kita temukan di luar sana, tetapi apa yang kita pelajari tentang diri kita sendiri di sepanjang jalan.